Hadirin yang kami muliakan, penampilan selanjutnya kami persilakan dengan hormat golongan putri perwakilan kafilah dengan nomor peserta SG13 dengan judul Pembentukan Karakter Pemuda Menuju Jati Diri Bangsa. Dengan segala hormat disilakan. Bersiap-siap selanjutnya dengan nomor peserta SQ 015 untuk dapat menempati tempat transit. SQ 013 dapat mengecek mic terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila daril hikam. Amma ba'd. Dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Sang Ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, pemilik arsy yang agung. Seiring dengan itu, salawat bersulamkan mutiara salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita, pahlawan revolusi Islam, pemimpin yang adil, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Muhammad rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Muhammad rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Muhammad rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan. Teknologi yang semakin canggih akan membawa dampak luas di semua belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Ia laksana pisau bermata dua, bisa memberi nilai positif dan nilai negatif, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi al-akhlaqul karimah atau al-akhlaqul mazmumah, khusus
pornografi, porno aksi, seks bebas dan kematian akibat miras, serta narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi media sosial. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan berita aksi tak bermoral yang semakin memprihatinkan. 15 remaja diringkus Polsek Cipondo akibat aksi brutal tawuran yang menewaskan warga yang tak berdosa. Bahkan lebih mirisnya hadirin, dunia pendidikan dikagetkan dengan ulah seorang pelajar SMA di Jawa Tengah menikam gurunya yang seharusnya dihormati. Kita sungguh sedih dan pedih melihat fenomena seperti ini. Karakter remaja makin jauh dari nilai-nilai Al-Quran, makin melenceng dari norma Islam dan kemanusiaan. Oleh karena itu hadirin, izinkan kami membawakan syarahan yang berjudul Pembentukan Karakter Pemuda Menuju Jati Diri Bangsa adalah tema yang akan kami uraikan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran Surah Shad ayat 29 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Hamba berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan, supaya orang-orang memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang berfikir cerdas mendapat pelajaran. Hadirin rahimakumullah, Syekh Jalaluddin Al-Mahali dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata liyadabbaru dalam ayat di atas mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah hadirin, pedoman dan pelajaran kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektual sekaligus cerdas spiritual. Hadirin, lagi-lagi
lagi. Sekuat apapun angin yang kencang tak akan dapat menumbangkan pohon yang memiliki akar yang menghunjam ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Angin kencang yang menerpa bukanlah untuk mengguncang pohon, melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. tantangan dunia pendidikan makin besar pada masa ini. Penurunan degradasi moral makin melanda di berbagai lini masyarakat. Berdasarkan penelitian oleh Rekit Pekiser Indonesia, Banyak 33% remaja pernah melakukan hubungan seks penetrasi. sedangkan Remaja korban narkoba mencapai 1,1 juta jiwa. dan pelajar terlibat tawuran mencapai 1.318 siswa di wilayah DKI Jakarta. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Belum lagi kebobrokan mental para pejabat sehingga kasus korupsi makin meningkat. Berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch tahun 2023 semester 1, dugaan kasus korupsi dilaporkan sebanyak 2.707 kasus dan kerugian yang dialami negara mencapai triliunan rupiah. Dana yang bisa untuk membangun 1.000 madrasah dan pondok pesantren beserta fasilitasnya. Hadirin yang berbahagia, lagi-lagi kita dikagetkan dengan sebuah berita yang dilansir oleh British Broadcasting Corporation pada tanggal 14 Agustus 2022. Adanya penangkapan oknum perwira yang dipercaya sebagai kasat resersi narkoba dan diyakini mampu memberantas narkoba, Malah tertangkap atas kepemilikan dan pengedaran narkoba. mau dibawa kemana negeri kita jika kita semua tidak bersatu padu untuk melawan narkoba? Hadirin, kasus terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan aksi operasi tangkap tangan pada tanggal 25 Juli 2023. 10 orang terciduk melakukan operasi tangkap tangan yang salah satunya adalah pejabat tinggi Basarnas. Hadirin, negeri kita ini kaya dengan para pakar pendidikan tinggi dengan berbagai disiplin ilmu, lulusan dalam maupun luar negeri, bahkan bergelar profesor. Tapi sayang hadirin, di antara mereka masih ada yang tak berkarakter. Mereka menggunakan kepintarannya untuk bertindak menyalahi hukum, memprovokasi dan adu domba. Bahkan orang yang selama ini kita kagumi keilmuannya berteriak lantang melarang korupsi, Ternyata tertangkap KPK karena kasus korupsi. mereka berorasi berjuang atas nama rakyat, tapi Ujung-ujungnya merampas hak-hak rakyat. sungguh miris hadirin jika aparat penegak hukum seperti hakim, kepolisian, jaksa, legislatif maupun eksekutif berperilaku arogan, memanipulasi dan melanggar hukum. Hal ini dapat memicu demoralisasi di kalangan masyarakat dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Hadirin, di mana hati nurani kita? Di mana harga diri dan jati diri bangsa ini?
kita ini sedang sedih, sedang terluka oleh perilaku oknum yang tak bertanggung jawab. Saudaraku, negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Negeri ini ternodai oleh tangan-tangan durjana, para koruptor, pelanggar hukum, dan jiwa-jiwa durjana. Merusak martabat harga diri bangsa. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri menyongsong masa depan dengan iman dan takwa. Kini ibu sedang susah, berhenti dan berdoa. Lantas timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan untuk mengangkat harkat, martabat, dan jati diri bangsa? Sekali lagi, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan Rasulullah adalah teladan yang baik bagi umat manusia. Beliau mengajarkan nilai-nilai karakter mulia meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada alam semesta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin yang kami hormati,
ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mengangkat jati diri bangsa dan generasi yang berakhlak di negeri tercinta. Antara lain, Yang pertama, menanamkan nilai-nilai agama melalui pembiasaan serta keteladanan. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang religius baik melalui bahan bacaan, tontonan maupun komunitas pergaulan. hadirin, kita acungi jempol komunitas One Day One Juice, yaitu Gerakan Satu Hari Satu Jus. dan kami angkat topi program Kemenag Republik Indonesia, yaitu Gerakan Maghrib Mengaji. dengan harapan masyarakat kita aktif mengkaji Al-Quran serta mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Kami yakin jika nilai-nilai Al-Quran sudah menjadi tuntunan aktivitas kehidupan, maka siapapun orangnya, apapun profesinya, ia akan menjadi orang yang baik. Kalau ia pejabat, ia akan amanah dan bermanfaat. Kalau ia pedagang, ia akan jujur dalam menimbang. Jika ia birokrat, ia tak akan mengambil uang rakyat. Dan kalaupun ia jaksa, ia tak akan bermain api dalam masalah yang ditanganinya. Hadirin yang kami banggakan, dari uraian ini dapatlah kita ambil kesimpulan. Yang pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi muda yang berjiwa mulia. Yang kedua, untuk membentuk jiwa mulia, tak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.